Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Nurani. Di sini saya akan menjelaskan tentang menu utama dari program Excel kami, yaitu data pelanggan barbershop. Dalam lembar menu ini terdapat beberapa informasi barbershop, seperti nama, alamat, dan tahun. Serta terdapat beberapa menu seperti servis atau pelayanan, transaksi pelanggan, laporan, serta kita dapat mencetak bukti transaksi. Misalkan, kita ingin melihat servis apa saja yang tersedia. Kita klik menu servis, maka kita akan langsung terhubung ke lembar servis. Cara menghubungkannya yaitu menggunakan hyperlink. Misalkan, di menu transaksi pelanggan ini, kita akan menghubungkannya ke lembar transaksi. Caranya kita klik kanan, lalu klik hyperlink, link to place in this document, lalu kita pilih lembar transaksi. Klik OK. Sekarang kita coba klik. Nah, kita langsung terhubung ke lembar transaksi. Begitu pula untuk menu-menu yang lain, dihubungkannya menggunakan hyperlink seperti itu. Perkenalkan, nama saya Flaviana Almeida Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar paket servis curut. Ada 3 paket. Yang pertama, paket senior, paket junior, paket all-in. Paket senior sebesar 30.000 mempunyai 3 treatment. Paket junior sebesar Rp20.000 dan mempunyai 3 treatment. Paket all-in sebesar Rp100.000 dan mempunyai 4 treatment. Oke, udah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Di sini Dika mau ngejelasin gimana caranya kita bikin data validasi. Buat kalian yang belum tahu, data validasi itu adalah suatu fungsi dimana biar tujuannya memudahkan pekerjaan kita ya. Contohnya kayak gini, data validasi. Jadi kita mau ngambil data banyak nih, ada data banyak kayak gini. Misalkan si tanggal, kan tanggal ribet ya kalau harus ngetik satu-satu. Apa sih namanya? Misalkan kita pilih tanggal, ngetik lagi dari awal, ngetik lagi dari awal, kan capek banget gitu guys. Untuk mempersingkatnya, yaitu kita bikin data validasi. Nah, data validasi itu kayak gini, ngulang lagi dong. Oke, singkatnya biar kalian ngambil datanya nggak ribet gitu. Biar nggak kerja 2 kali lah kayak gitu. Nah, di sini ngambil contoh adalah data pelanggan bulan Juni, karena data pelanggan tuh maksudnya adalah pelanggan yang udah mesen paket cukur kita nih. Pelanggan itu pilih paket apa, harga berapa, treatmentnya apa, dan ID paket berapa. Nah, di sini ditampilin per hari, ini pesanan 1, pesanan 2, dan seterusnya. Oke, langsung get to the list. Nomor pesanan kita ambil contoh 21. Namanya, nama teman saya Flaviana Almeida H. Kepo hanya apa? Nah, terus klik sel yang mau kita isi buat data validasi. Di sini karena konteksnya adalah tanggal dan tanggal itu formatnya kayak gini. Ini ceritanya contoh yang udah jadi ya. Nih. Ini udah jadi. Ini masih kosong. Ini kita klik format cell. Di date ini ada pilihan. Ada 4 pilihan buat tipenya. Kita pilih yang selaras sama atasnya, oke? Yang pertama berarti. Oke, kalau udah, dari menu data dan di bagian data tools, kalian bisa ngelihat fungsi data validasi. Data validasi klik. Validation kriterianya adalah list. Nah, kenapa list? Karena di sini kita ngambil datanya adalah list kayak gini. Kalian juga penting nih nyiapin list kayak gini. Jadi sebelum kalian mau bikin data validasi, kalian harus nyiapin data mentahnya dulu. Data mentahnya tuh contohnya kayak gini.
Kalau tanggal kan 30 hari, 1 bulan kan 30 hari, berarti kita bikin datanya tuh sebanyak 30. Tuh, 30 list. Kalau waktu ini menyesuaikan, bebas kalian. Kayak gimana aja bebas. Kalau ini tukang cukur tuh ceritanya buka dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kembali ke laptop, buka transaksi. Caranya adalah klik data validasi, allow-nya list, source-nya, source artinya sumber. Klik kotak yang kecil ini, dari data mentah kalian diseleksi atau di apa ya saya mah di inilah ditarik, diseret gitu. Terus oke, muncul deh. No, gampang kan? Ini kalian bisa milih tanggal berapa. Kalau bulannya kalian tinggal ganti-ganti aja dari sini. Juni ganti ke Juli gitu. Kalau udah kita bisa bisa ganti ini format selnya. Sorry lagi batuk guys. Format selnya ke sesuai selera kalian. Coba nih tuh, juga bisa berubah. Itu udah. Kalau yang buat waktu juga sama. Kita klik lagi data validasi, allow-nya list, search, waktu, kita seleksi lagi, enter. Oke, ini udah keluar. Tapi karena ini belum keluar nolnya di belakang, jadi masih komaan, koma sekian, komanya masih satu angka di belakang koma ya. Kita ubah aja di format cell di custom. Nah, pilih yang ini, yang 2 angka di belakang koma. Klik OK, dan akan muncul kayak gini. Itu buat data validasi. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, sebenarnya ini gampang ya guys. Kalian hanya butuh data mentah dan juga fungsi si data validasi ini. Sama jangan lupa di format cell sesuai dengan selera kalian. Apa jenis data yang kalian gunakan apa. Udah, ini kita ke bagian if-ifan. Nah, di sini kalau misalkan si pelanggan pilih paket 1, otomatis dia akan milih nama paketnya adalah paket senior. Berarti ID paketnya 1, paket senior. Berarti kalau misalkan si ID paketnya 1, dia otomatis paket senior. Nah, kita pilih paket 2, otomatis dia paket junior. Nah, ini gimana nih cara bikin fungsi kayak gini? Caranya adalah rumusnya seperti ini. If G25 itu ini ya, lokasi sel dalam tabel ini adalah G25. Kita lihat nih, G25. Nah, ini paket 2, G25 sama dengan 2. Ada 1, 2, dan 3. 1 itu paket 1, 2 paket 2, dan 3 paket 3. Kalau misalkan 2, karena kita tadi kliknya 2, berarti dia otomatis pilihnya paket junior. Rumusnya adalah if G25, kita masukin ini semua nomor paket di sini sama nama paketnya. Ketinggalan harganya juga guys. Nah, if G25 sama dengan 1, kita mulai dari paket pertama, titik koma, terus kutip 2 kali, paket senior sama dengan dewasa, kutip lagi, titik koma, if G25 sama dengan 2, titik koma, terus tanda kutip, paket junior anak kecil, titik koma, kutip, terus titik koma, if G25 sama dengan 3, titik koma, terus kutip, paket all in, kutip lagi, terus penutup si tutup kurung. Itu dia bakal otomatis milih guys, karena kita ngisinya di sini G25. Setelah itu yang harga juga sama fungsinya kayak gitu, cuman beda beda judul aja. Di sini masukinnya harga, bukan nama paketnya, nama servisnya. Mungkin segitu aja yang bisa dikejelasin. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Buat selanjutnya akan
bukti transaksi bakal dijelasin sama Sylvia Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Ananda. Di sini saya akan menjelaskan lembar bukti transaksi. Lembar bukti transaksi ini mengambil referensi dari lembar transaksi. Ada nomor pesanan, nama, tanggal, waktu, ID paket, servis, dan harga. Begitupun di bukti transaksinya. Misalkan kita ingin mencetak bukti transaksi dengan nomor pesanan 1. Kita cukup mengisi nomor pesanan ini dengan angka 1, maka akan otomatis mengubah dari bukti transaksinya. Mengapa bisa berubah? Kami menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP ini berfungsi untuk mengambil suatu nilai dari tabel lain berdasarkan suatu kunci tertentu. VLOOKUP F6 merupakan sel untuk memasukkan nomor pesanannya. Lalu ada transaksi C5 sampai 24. Ini maksudnya kita mengambil referensi dari tabel transaksi dari C5 sampai dengan I24 dengan cara memblok tabelnya. Angka 2 ini merupakan kolom tabel input pada data lembar transaksi. Ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Karena kita ingin menginputkan namanya, maka nama ada di kolom kedua. Maka diisi dengan angka 2. Bagaimana jika kita mengubah ini dengan angka 3? Maka akan berganti dengan angka seperti ini ya, karena di kolom ketiga merupakan tanggal. Ini belum diubah format selnya. Jika kita ubah format selnya, maka akan berubah menjadi tanggal. Begitupun dengan kolom dari tanggal pesan, kita mengisi dengan angka 3 karena di transaksinya tanggal itu ada di kolom ketiga. ID paket pun sama karena ada di kolom kelima, kita isi dengan angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. ID paket ada di kolom kelima. Lalu ada servis. Servis ini menggunakan fungsi if. Jika F10 atau ID paketnya 3, mengapa ini paket all in? Karena di ID paketnya ini 3. Misalkan kita ingin ngetesnya dengan yang memiliki nomor paket 1 ya. Ini ada nomor transaksi keempat, kita coba K1, maka servisnya pun akan berubah menjadi paket senior atau ID paketnya 1. Jika F10 1, maka paket senior dewasa. Maka jika F10 2, maka akan menjadi paket junior atau anak kecil. Maka jika F10-nya 3, maka akan menjadi paket all in. Coba kita dengan paket kedua, itu ada di nomor transaksi atau nomor pesanan 7. Ini akan berubah juga. Gitu. Lalu bagaimana kita ingin memprint atau mencetak buktinya? Kita blok dulu yang ingin dicetak. Misalkan kita hanya ingin mencetak bukti transaksinya saja. Kita blok, lalu ke page layout. Di sini ada print area. Print area ini untuk mencetak
yang ingin dicetak saja ya. Set. Maka saat di print hanya akan mencetak bukti transaksinya saja. Sedangkan hyperlink dari menu dan transaksi ini tidak akan ikut tercetak. Tuh. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Lembar selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmana Cahyo akan menjelaskan laporan dari proyek ini. Nah, di sini berisi tentang grafik dari tabel transaksi atau tabel data pelanggan. Jadi tabel ini dibuat menjadi grafik agar mudah dianalisis dan juga mudah dilihat. Nah, untuk cara membuat ini, kita buat sheet baru, lalu pilih pivot chart. Nah, sudah seperti ini, kita pilih tabel mana yang akan kita buat grafik. Di sini saya akan mencontohkan ID paket, service, dan harga. Tinggal blok. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, setelah itu pilih atau centang bagian sebelah sini. Jika sudah, double klik sebelah sini, ganti ke count. Setelah itu, agar di sini tampil berapa jumlahnya, kita pilih style yang lain. Selesai.